Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa, saya nanti akan membacakan sebuah kisah kehidupan, di mana kisah-kisah itu sangat menginspirasi, memotivasi, ya, juga bisa menghibur, menguatkan, menarik, bahkan juga bisa memperkaya kehidupan kita, dan terlebih lagi membawa kesejukan bagi jiwa kita. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya. Sebelumnya saya akan ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan hari demi hari. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Kembali kami menikmati hari ini Tuhan. Biar Engkau terus ada di dalam hidup kami, menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami, untuk kami bisa menikmati setiap hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi ini kembali hamba mohon biar Tuhan memperlengkapi dan mengurapi hamba-Mu ini yang akan membacakan sebuah kisah kehidupan. Biar kisah ini akan menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, Engkau yang memperlengkapi hamba yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Biar apa yang hamba bacakan hari ini akan membawa berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu
Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mendengar doa, Kau Bapa yang memperhatikan seruanku, Kau Allah yang sanggup melawat hidupku, Kau Allah yang sanggup melawat keberadaanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Oh, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tiada Allah seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang selalu peduli, Kau Allah yang selalu peduli. Oh, haleluya. Kau penolongku, Kau penghiburku, Kau setia. Terima kasih Tuhan, ku naikkan syukur bagi-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Puji Tuhan, saudara. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah pengalaman seorang ibu bersama keluarga ketika mengikuti sebuah camp rohani. Tapi terjadi satu eksiden terhadap anaknya, ya. Hal yang mungkin tidak pernah dibayangkan, tapi itulah kehidupan. Bagaimana kisahnya saya bacakan untuk saudara.
Judulnya Berkat dari Kecelakaan. "Saya tidak bisa berdiri," teriak putra saya yang berusia 9 tahun, John. "Ada apa, John?" tanya saya sambil berlari ke tempatnya. Seorang anak bertubuh besar menubruk saya dengan sikunya saat kami berdesak-desakan saat kuis Alkitab. Ketika saya melompat untuk menjawab pertanyaan, ia juga melompat dan sikunya menghantam pinggang saya. Sebenarnya saya ingin segera memberitahu ibu, tapi ibu sedang mengajar kelas Alkitab anak-anak perempuan. "Ayo kita cari ayah dan segera ke dokter." Tak lama kemudian, kami sudah di unit gawat darurat, sebuah klinik kecil di kota terdekat. Dalam beberapa menit, dokter menyatakan bahwa John mengalami pendarahan di bagian dalam. Mungkin limpahnya pecah. Ia harus segera dioperasi. Sebuah ambulans akan membawanya ke rumah sakit. "Saya tidak mau dioperasi. Apakah mereka akan menyayat saya?" tanya John. Suami saya, Jim, dengan penuh kasih mengelus kepalanya. "Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan. Yang penting kita berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan." "Bapa yang baik, kami butuh pertolonganmu. Kami menyerahkan John kepadamu. Jamahlah tubuhnya, hilangkan sakitnya, dan pulihkan kesehatannya. Kami memohon damai sejahtera-Mu. Terima kasih atas apa yang hendak Kau lakukan. Dalam nama Yesus, amin." Jim ikut dalam ambulans. Saya akan menyusul dengan mobil setelah kembali ke camp untuk berganti baju dan mengambil beberapa keperluan untuk menginap. Saat ke tempat parkir, saya merasa tak berdaya. Ya Tuhan, apakah John akan baik-baik saja? Sementara membuka pintu mobil, saya memperhatikan stiker pada bumper mobil di depan mobil kami. Stiker itu bertuliskan, "Allah mengendalikan segala sesuatu." Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan saya akan hal itu. Saat kembali ke camp, semua orang menguatkan saya dengan doa. Saya merasa di kota suci saat melihat 8 anak lelaki dan pembimbing mereka membuat lingkaran lalu berdoa untuk John. Setiap anak bergantian memimpin doa. Waktu saya tiba, John sedang dipersiapkan untuk operasi. Dr. Walsh yang akan mengoperasinya menemui kami. Saya sudah memeriksa John dan memang ia menderita pendarahan di dalam. Namun saat diperiksa denyut darahnya, pendarahannya tampak berkurang. Karena itu dalam 10 menit saya akan memeriksakannya sekali lagi. Anda boleh masuk dan menungguinya sebelum ia dibawa ke ruang operasi. Ya Bapa, tolong hentikan pendarahannya. Doa saya dalam hati saat menuju tempat tidur John. Setelah 10 menit, kami diberitahu bahwa operasinya ditunda 1 jam karena pendarahannya terus berkurang. Darah John diambil setiap jam selama 5 jam berikutnya. Hingga mereka mengatakan bahwa John tak perlu dioperasi. Limpahnya memar, namun tidak pecah. Hal ini membuat kami lega dan bersukacita. Sungguh, Tuhan mendengar doa kami.
sepanjang minggu itu, kami mengajar para peserta camp mengenai doa dan kepedulian Allah kepada anak-anaknya. Melalui peristiwa itu, para peserta camp tidak hanya belajar dari kelas, namun juga melalui doa yang dijawab pada saat kritis. Kisah ini diceritakan oleh Ibu Barbara J. Hibsman. Demikian kisahnya, saudara. Luar biasa ya, saudara. Pengalaman doa lagi. Siapa yang menyangka ketika mengikuti sebuah acara camp rohani, justru ya terjadi kecelakaan itu pada anaknya, ya, sehingga anaknya limpahnya memar, bahkan tadinya dikira pecah, sehingga harus dioperasi. Tentu sebagai seorang ibu merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, hal yang sederhana sekalipun, saudara, bisa menjadi berkat yang menguatkan kita. Ya, di saat Ibu Barbara menuju mobilnya, ya, di saat dia sedang merasa cemas bagaimana dengan John, ya, ada stiker di mobil depan, ya, di sebuah mobil di depan mobilnya yang bertuliskan Allah mengendalikan segala sesuatu. Dan itu menguatkan Ibu Barbara bahwa Allah memang memegang kendali atas segala hal. Itulah kehidupan, saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan beberapa detik ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Sebab itu saudara, kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita sungguh-sungguh perlu bergantung terus kepadanya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita, seperti yang dialami oleh keluarga Ibu Barbara, ya. Di saat sedang mengikuti acara rohani, anaknya pun sedang ikut kuis Alkitab ketika kecelakaan itu terjadi, ya. Ketimpa temannya yang besar, sikunya menyikut pinggangnya. Mungkin karena anaknya besar, tenaganya kuat, ya. Tapi sungguh luar biasa Tuhan. Bahkan teman-teman di camp mendukung dalam doa, ya. Dan ketika kita berserah, Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Tuhan tidak membiarkan, ya, terjadi mujizat. Akhirnya anaknya John tidak perlu dioperasi karena pendarahannya semakin berkurang. Puji Tuhan, ya. Itulah kekuatan doa. Mujizat terjadi. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Apapun pergumulan kita, saudara, andalkan Tuhan, berserah kepadanya, percaya kepadanya, dan terus berdoa, berharap, beriman, ya. Sesuatu pasti Tuhan kerjakan di hidup kita ketika kita berserah kepadanya. Biar kiranya kisah ini akan memberkati kita, saudara. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, pergumulan yang berat, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, terus harapkan Tuhan dan andalkan Tuhan, karena satu-satunya penolong kita yang sejati. Terpujilah Tuhan, saudara. Terima kasih, saudara, buat perhatiannya. Biar kiranya kisah yang saya bacakan ini akan memberkati kita semua. Saya ajak kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kisah yang kami dengar, pengalaman seorang ibu ketika mengikuti camp Alkitab, justru terjadi kecelakaan terhadap anaknya. Tapi sungguh luar biasa ketika mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ketika mempercayai Tuhan, bahkan teman-teman di camp mendukung dalam doa, mujizat terjadi sehingga akhirnya anaknya tidak perlu dioperasi. Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Di saat kritis, mereka alami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya
saat ini pun, jikalau ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, apapun Tuhan, kami terus mau andalkan Engkau. Kami terus mau menaruh harap kami kepadamu. Kami terus menaruh percaya kami kepadamu. Dan kami mau terus tekun berdoa, karena kami tahu Engkau Allah yang mendengar doa, dan Engkau Allah yang menjawab doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengalaman yang kami dengar. Biar ini akan membangkitkan roh kami, iman kami, untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih buat kasih setiamu, buat pertolonganmu di dalam hidup kami, anak-anakmu. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati seluruh mereka yang mendengar acara ini Bapa, kisah ini di YouTube. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, biar kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah dan menguasai seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya terus berharap saudara bisa like, subscribe, dan share kisah ini agar banyak orang juga terberkati. Puji Tuhan, sampai jumpa di acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.